himbau semua saudara, perintis-perintis dan juga alumni dari Tawangmangu. Kami sangat butuh bantuan doa kalian, sebab sekarang di Tawangmangu kami sudah kelabakan. Kalau kebaktian minggu pagi, Allah sudah penuh sesak, dan kami sekarang diperhadapkan dengan problem yang baik, tidak punya tempat untuk menampung mahasiswa. Karena itu kami butuh 20 M. Berapa kira-kira? Berapa duit? Itu besar atau kecil? Ada yang bilang kecil, hebat. Bagi saya itu uang besar sekali itu. Tapi saya yakin kalau kita sepakat berdoa, tingkap langit akan dibukakan. Dalam perjalanan dari Pontianak ke sini, di sepanjang perjalanan itu, Pak Tony setir dan saya doa terus minta supaya tingkap langit dibukakan bagi kami, agar supaya pekerjaan yang kami kerjakan di Tawangmangu dapat berkembang dengan lebih cepat lagi. Nah, untuk malam ini, marilah kita mengenal Yesus Tuhan kita dengan lebih lagi. Karenanya saya ingin membawa kita semua untuk melihat beliau dalam buku yang jarang sekali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk dikhotbahkan. Buku itu adalah buku Wahyu. Seeing Jesus in the book of Revelation. Mari kita mengenal dia. Jadi kalau kita berbicara mengenai buku Wahyu, kita akan mengenal Yesus. Yesusnya sama, tapi sudut pandangnya sangat berbeda dibandingkan dengan Injil-Injil. Ada 4 pandangan secara teolog dari sarjana-sarjana teolog. Pandangan yang pertama seperti begitu, tapi saya kira saya tidak perlu jelaskan. Kalau Anda ingin belajar, boleh ambil saja, sudah ada di komputer situ tuh. Yaitu ada satu kelompok yang punya keyakinan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Wahyu itu sudah lewat. Itu mempunyai pengertian sekarang ini sudah tidak dibutuhkan lagi itu kitab Wahyu. Kemudian yang kedua seperti itu tuh, alegoris. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu berhubungan dengan masa yang akan datang. Tidak berhubungan dengan masa yang akan datang. Semua yang tertulis hanya berhubungan dengan yang baik dan yang jahat. Itu beast atau binatang yang keluar dari laut itu bukan simbol dari antikris, tapi binatang itu simbol dari tekanan secara politik yang terjadi di setiap zaman. Itu contohnya ada Hitler, Stalin dan lain-lain. Tapi yang ketiga ini yang saya pakai, dan ini keyakinan dari begitu banyak sarjana-sarjana teolog, yaitu kitab Wahyu harus diartikan secara literal, harus diartikan apa adanya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua? Oke, kalau percaya, maka mengapa kita harus pelajari kitab Wahyu secara literal? Jawaban ada 2. Satu, melihat ke belakang tentang kedatangan Yesus pertama kali, semuanya digenapi sesuai dengan nubuatan. Tidak ada satu yang tidak. Semua terjadi persis sesuai dengan nubuatan. Apakah kedatangan kedua tidak akan terjadi sesuai dengan nubuatan? No, pasti terjadi sesuai dengan nubuatan. Haleluya. Katakan kata-kata seperti ini, saya merupakan generasi terakhir yang akan melihat Yesus datang untuk menjemput gereja di udara. Sekali lagi, saya adalah generasi terakhir yang akan melihat kedatangan Yesus untuk menyambut gereja di udara. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar.
tapi ini suatu kenyataan. Karena itu kita perlu siap-siap. Itu sebabnya kita perlu lebih mengenal beliau daripada waktu-waktu yang telah lampau. Oke, kita terus. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Saya angkat dari bahasa Inggris karena jauh lebih jelas. Remember the things I have done in the past. Ingat hal-hal yang telah aku lakukan di waktu yang telah lampau. For I alone am God, saya sendirilah Allah. I am God and there is none like unto me. Tidak ada yang seperti aku. Only I can tell you the future. Hanya aku sendiri yang dapat memberitakan kepadamu apa yang akan terjadi di waktu yang lampau. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Apa saja yang aku inginkan itu pasti akan terjadi. Oke, nah arti daripada kata wahyu mempunyai pengertian seperti ini. Pembukaan itu sudah cukup, saya tidak perlu panjang lebar. Kata wahyu mempunyai pengertian pembukaan. Jadi sesuatu yang tertutup itu terbuka sehingga kita dapat melihat secara jelas. Jadi kalau arti kata wahyu mempunyai pengertian pembukaan, itu berarti kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, semua rahasia yang ada dalam kitab wahyu dapat Tuhan bukakan kepada kita. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Karena arti dari kata wahyu itu mempunyai pengertian pembukaan, dan Tuhan ingin membukakan hal ini bagi kita sekalian. Tema dari kitab wahyu adalah pewahyuan mengenai Yesus Kristus. Coba saya minta salah seorang saudara baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Ini tema dari kitab Wahyu. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu, kita tidak melihat hanya antikris. Yang kita lihat pertama sekali dan punya peranan yang sangat penting di dunia akhir zaman adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Dia. Oke, saya minta salah seorang saudara membaca. Ibu Jen sudah dapat? Baca dengan suara keras. Orang Ambon punya suara keras banget. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Terima kasih banyak. Kita terus saja. Siapa penulis? Maka penulisnya adalah aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam apa? Dalam apa kekasih Tuhan? Kesusahan, kemudian dalam kerajaan, terus dan dalam ketekunan menantikan siapa? Berapa dari antara saudara yang sedang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua? Boleh saya lihat tangannya diangkat tinggi, jangan setengah tiang. Saya pun begitu, sedang menunggu kedatangannya yang memang sudah sangat dekat. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Malam ini saya akan pakai agak banyak ayat-ayat dari firman Allah. Lalu surat ini ditujukan kepada siapa? Surat ini ditujukan kepada Surat ini ditujukan kepada gereja Tuhan atau umat Tuhan yang sedang hidup di tengah-tengah penderitaan. Jangan lari dari penderitaan ya. Jangan mongol ya. Tuhan ada dengan kita, haleluya. Oke, kita terus. Apa yang harus ditulis? Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah kitab Wahyu, dibagi atas 3 bagian. Melihat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi hari-hari ini, dan yang akan terjadi sesudah hari-hari sekarang ini. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu takut hari esok. Haleluya. Karena kita tahu apa yang sedang terjadi.
Sesudah itu kita juga tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Siapa yang kendalikan semuanya? Yesus. Siapa? Yesus. Yang kendalikan semuanya satu orang, yaitu Yesus. Puji Tuhan. Yang telah kau lihat. Apa yang Yohanes telah lihat? Yang Yohanes telah lihat adalah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati-mati. Jadi sudut pandangnya sekarang ini berbeda dengan Yesus yang ada dalam Injil-Injil. Sudut pandangnya, pribadinya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Puji Tuhan. Siapa yang berkuasa atas raja-raja bumi? Yakin bahwa kalau kita berdoa untuk Yesus, maka yang akan tampil menjadi presiden Indonesia adalah yang dipilih oleh Dia yang menguasai raja-raja bumi. Saya yakin Tuhan kehendaki memberikan kepada kita presiden terbaik untuk memimpin bangsa ini sesudahnya Pak Jokowi. Hanya 3 orang yang amin. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Baca dengan saya, 1, 2, 3. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau ada hamba Tuhan yang takut mati, itu keterlaluan, asal jangan bunuh diri. Kita mau mengenal Dia dalam kitab Wahyu, kan? Dia sekarang pegang apa? Kunci maut dan malam maut. Oke. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis apa? Suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan. Ini yang kita kenal dalam kitab Wahyu. Kita tidak kenal beliau dalam Injil-Injil seperti ini. Kita baru kenal beliau seperti itu sesudahnya beliau bangkit dari antara orang mati-mati. Nah, pasal 2 sampai dengan pasal 3. Itu bagian yang kedua dari kitab Wahyu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah jemaatnya dalam situasi mempersiapkan jemaat untuk pengangkatan gereja. Lalu dari Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3 ada 7 jemaat. Surat itu dikirim kepada 7 jemaat. Dan 5 jemaat mendapat teguran supaya bertobat. Puji Tuhan, ini cara Tuhan dalam menolong umatnya agar umatnya dapat hidup dalam kekudusan kalau jatuh dalam hal berbuat dosa. Dia tidak akan biarkan hilang. Dia pasti akan tegur kita. Setuju? Oke, saya berharap kepada kita semua yang ada dalam kebaktian malam ini, saya berharap semua kita belajar dari jemaat Efesus. Jemaat ini masih sangat aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan, menjaga kemurnian dari doktrin, tapi kasih mula-mula sudah ya. Apabila kita melayani pekerjaan Tuhan dengan seperti begini, kasih kepada Tuhan itu sudah hilang, kasih kepada sesama saudara sudah hilang dari kita, semua pelayanan kita sia-sia adanya. Gereja Laodikia, saya ambil 2 saja, karena aku berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku,
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa apa? Kau melarat, lalu malang, lalu miskin, lalu buta dan telanjang. Puji Tuhan kalau saudara diberkati dengan harta kekayaan, oke? Selama Anda tidak angkuh, nanti dapat teguran seperti jemaat Laodikia. Tapi dari jemaat ini ada satu pelajaran indah yang perlu kita pelajari, karena memang impact apabila kita melihat Yesus atau belajar mengenai Yesus, mengenal Dia dalam Wahyu, maka ada 4 impact yang sangat positif terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Pelajaran indah dari jemaat yang suam-suam kuku. Apa itu? Keindahan dari teguran. Saya berharap Anda dapat berkata begini, kalau saya ditegur, maka teguran itu suatu hal yang indah. Saya bilang apa? Kalau sekiranya saya bersalah dan saya ditegur, maka hal itu merupakan sesuatu hal yang indah. Saya berharap semua hamba Tuhan yang ada di sini ini menyadari akan hal ini, karena semua belum sempurna kecuali Samsokota yang sudah sempurna. Kenapa nggak bilang bohong? Betapa sering kalau kita ditegur, kita ngamuk, tanpa kita mengetahui bahwa kita belajar dari jemaat yang suam-suam kuku dan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu berkata, orang yang kukasihi. Bagaimana? Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Karena kalau kita bersalah dan tidak ditegur, artinya Dia tidak mengasihi kita. Tetapi kalau kita bersalah dan kita ditegur, itu suatu keindahan tersendiri. Saudara, ini satu peringatan yang saya mau tunjukkan kepada kalian. He who is often rebuked, yang sering ditegur, and hung his neck, lalu menyegarkan tengkoknya, will suddenly be destroyed, and that without remedy. Yang sering ditegur, membangkang satu kesempatan, Anda akan gagal dan tidak bisa dipulihkan kembali. Tuhan Yesus tolong kita semua sebagai pemimpin-pemimpin, haleluya. Agar supaya kita semua dapat ditegur kalau kita bersalah, dan sampai dengan hari ini saya dan istri masih memberikan kesempatan untuk mahasiswa, kalau kami bersalah silakan tegur. Sebab kami tidak akan sempurna tanpa mahasiswa, tanpa sesama rekan kerja yang bekerja dengan kami. Semua kita belum sempurna, bukan? Semua kita perlu teguran, bukan? Bukankah teguran merupakan hal yang indah, haleluya? Tanda Anda dikasihi, bukan? Itulah pelajaran yang saya angkat dari jemaat Laodikia. Sekarang pasal 4 sampai dengan pasal 22. Sesudah pasal 2 dan 3, pasal 4 sampai dengan pasal 22. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sesudah ini itu apa? Sesudah Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Oke? Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, Yesus di tengah-tengah jemaat mempersiapkan jemaat untuk pengangkatan gereja. Tinggalkan dunia ini, lalu kembali ke surga. Sesudah itu apa yang akan terjadi? Maka segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu
duduk seorang. Baca terus dulu. Pasal 4, 9 sampai 11, Yohanes langsung bergabung dengan apa? Pujian penyembahan di surga yang diberikan kepada Dia yang duduk di atas tahta, dan Dia itu adalah pencipta manusia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sampai dengan hari ini Allah sebagai pencipta masih mencari penyembah-penyembah yang benar untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini kalau saya perhatikan situasi gereja akhir zaman, istimewa gereja-gereja yang kaya dengan lampu yang kelap-kelip sambil memuji menyembah Tuhan, saya mau bertanya seperti ini. Inikah penyembahan yang Bapak cari? Karena beliau sedang mencari penyembah-penyembah yang benar untuk menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Satu waktu saya berkhotbah, apa suara saya terobrak jadi loudspeaker nggak tahan ya? Nggak perlu ya. Bagaimana saudara di belakang dengan suara saya enggak? Lambaikan tanganmu kalau dengar. Oke, syukur, tidak perlu pakai loudspeaker. Satu waktu saya berkhotbah, dan sementara saya berkhotbah itu lampu kelap-kelip itu di sekitar saya. Mereka pantulkan ke sekitar saya. Saya berpikir mungkin saja mereka menganggap kemuliaan Allah sedang turun kepada Sensokota sementara dia berkhotbah. Nah, tapi sementara itu saya punya roh sangat terusik. Kemudian saya berkata begini, apakah saya sedang berkhotbah di night club ataukah saya sedang berkhotbah di gereja? You terima silakan, you tidak terima silakan. Saya tidak mencari undangan. Katakan amin. Dan saya berkata begini, waktu itu gembala sidang tidak ada. Saya berkata begini, Anda tidak perlu lapor kepada gembala. Saya sendiri yang akan memberikan laporan kepada gembala sidang. Dengar saya baik-baik. Situasi dunia sedang masuk ke dalam gereja dalam hubungan dengan pujian dan penyembahan kepada Bapa di surga. Marilah kita memuji menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Baik, kita terus. Sekarang kita sudah lihat dia bergabung di surga dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah hubungan kita yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Perhatikan, kita sedang berupaya mengenal Yesus lebih baik lagi di dalam kitab Wahyu. Oke, baca dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi ada seseorang yang berserat ada yang di bawah bumi yang dapat membuka hubungan itu, atau yang dapat melihat kesadarannya, maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seseorang yang dapat melihat membuka hubungan kitab itu, atau sebelah dalamnya. Sebentar nanti kita lihat apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Kita terus dulu. Baca dengan saya, 1, 2, 3. Lalu berkatalah seseorang dari kelompok itu kepadaku, jangan kamu menangis. Baca dengan suara keras. Singa Yahuda yang sudah menang.
dia layak membuka gulungan kitab itu. Sekarang kita lihat terus ya. Halo, mau lihat terus atau berhenti di sini? Mau terus. Ya ini kan penglihatan Yohanes, terus dulu. Oke. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Oh dia ngomong suaranya, oke thank you. Saya sudah tidak potong lagi sampai hari Minggu, nanti baru saya potong. Oke, saya ulangi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Coba perhatikan. Dia yang duduk di atas tahta adalah Bapa Pencipta yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Kemudian yang akan menerima, yang bersedia menerima gulungan kitab, anak yang telah mati di atas tiang kayu salib, cucurkan darahnya untuk menebus semua manusia dari dosa mereka. Dan kalau mereka menolak, rasain sendiri nanti. Oke, ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, ayo kita nyanyi bersama-sama, 1, 2, 3. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekarang meterai pertama dibuka. Dan aku melihat sesungguhnya ada seorang kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sekarang coba perhatikan, siapa yang membuka meterai? Meterai pertama dibuka oleh siapa? Yesus. Betul? Setelah meterai pertama dibuka oleh Yesus, tampil siapa? Semua ulangi, antikristus. Lebih keras sedikit. Yakinkah kalian bahwa antikris akan menguasai dunia ini? Tidak lama lagi. Situasi dunia semakin seperti sekarang ini. Dan dunia sedang menunggu seorang pemimpin yang dapat atur kondisi dunia aman dan sebagainya. Antikris adalah orangnya. Oke, kita lihat terus dulu. Saat Antikris menyatakan dirinya adalah saat Allah mencurahkan murkanya ke dunia, karena Antikris akan menyesatkan bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Saya terus dulu. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Baca ayat 15, 1, 2, 3. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Baca terus. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah? Lihat.
Waktu dia di dunia ini dia ditolak, dia dibunuh, dia disalibkan. Tapi lihat sebentar, inilah yang dilakukan oleh Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas kalian yang dipertua. Apa tujuan Allah mengizinkan antikris memerintah dunia di masa itu? Tujuan ada dua. Satu, menghasilkan keselamatan jiwa besar-besaran di dunia ini. Karena masih ada penginjil 144.000 dari tiap suku, 12.000 dari tiap suku, dan ditambah dengan 2 orang saksi yang akan bersaksi dalam masa antikris yang menyebabkan akan terjadi panen penuaian jiwa terbesar yang belum pernah terjadi di sepanjang kurun zaman, kecuali akan terjadi dalam zaman itu karena Allah mengasihi manusia. Haleluya. Yang kedua, tujuan Allah izinkan itu adalah pertobatan sisa Israel. Mereka akan bertobat dan mereka akan berdoa minta supaya Tuhan Yesus kembali kepada mereka, lalu akan berdiri kerajaan 1000 tahun. Baik, kita terus saja, sebab tujuannya adalah ini. Di mana gereja berada zaman antikris memerintah di dunia ini? Gereja berada di mana, kekasih Tuhan? Ingat pasal 2 sampai pasal 3, sesudah pasal 2 pasal 3 peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Jadi kesimpulannya, gereja ada di mana? Gereja sekarang sudah ada di surga. Halo? Sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa kalau saudara betul-betul sudah terima Yesus dan hidup bersama dengan Yesus, kita tidak akan masuk dalam masa antikristus. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Penderitaan yang sangat luar biasa itu kita tidak akan alami sebab kita sudah tidak berada di sini. Kita sudah berada di surga bersama dengan Yesus Tuhan kita. Saya memberikan sedikit garis-garis besar tentang peta akhir zaman, kenaikan Yesus di sini, lalu zaman gereja dimulai. Zaman gereja ini akan diakhiri dengan pengangkatan gereja ke surga. Sesudah gereja naik, pasal 2 dan pasal 3 dari kitab Wahyu, maka berlangsunglah masa antikris selama 7 tahun yang terdiri dari 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Setelah itu baru Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Saya kira yang penting adalah gereja sekarang sudah berada di surga. Setelah gereja berada di surga, baru masa antikristus itu berjalan. Sekarang saya memberikan 7 alasan mengapa gereja tidak akan masuk dalam masa antikristus. Alasan pertama, masa antikris adalah masa penderitaan Yakub, bukan masa penderitaan gereja. Sekarang masa ini gereja menderita, tapi masa itu adalah masa penderitaan dari Yakub. Yang kedua, setelah pasal 2 dan pasal 3, gereja sudah diangkat. Sesudah itu dalam pasal 4 sampai pasal 22 tidak pernah disebut adanya gereja di dunia ini. Baru terlihat setelah pasal yang ke-19, ayatnya seperti itu. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tadi pasal 5 kuda putih, tapi kuda putih tadi itu antikris. Sekarang ini Yesus Kristus. Saya baca terus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Nah, coba perhatikan semua pasukan yang di surga. Siapa mereka? Gereja.
kita turun bersama dengan Yesus untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, Tuhan berjanji untuk membebaskan gerejanya dari murka. Itu ayat-ayat ada di situ. Saya minta Ibu James baca satu ayat saja. Pertama, sudah ada. Tidak usah Bu. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati dengan suara yang keras, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Masa antikristus adalah masa pencurahan murka angkara Yesus ke dalam dunia ini. Yang keempat, pengangkatan gereja akan terjadi secara tiba-tiba. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita terus. Yang kelima, berita mengenai pengangkatan gereja adalah berita hiburan. Kalau gereja masuk dalam masa antikris, penderitaan yang begitu luar biasa, itu bukan berita hiburan. Itu berita duka cita. Itu berita yang menyedihkan. Tapi berita mengenai pengangkatan gereja adalah berita hiburan bagi umat percaya. Yang keenam, antikris baru dapat menyatakan dirinya setelah yang menahan dia telah disingkirkan. Itu ayat-ayat terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7 dan Daniel pasal 9 ayat 27. Yang ketujuh, dengan mempelajari simbol-simbol. Henok diangkat sebelum air bah. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera sebelum hujan turun. Lot dan keluarganya keluar dari Sodom sebelum api dan belerang juga dicurahkan di sana. Jadi ada 7 alasan mengapa gereja tidak masuk masa antikristus. Ini sudah ada di komputer, kalau mau diambil silakan. Saya selesai dengan, kalau kita melihat Yesus di dalam kitab Wahyu, ada 4 impact yang positif terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika aku melihat dia. Baca dengan saya. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang lain. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat, waktu Yesus masih bersama dengan Yohanes dan murid-murid yang lainnya sebelum Yesus mati dan bangkit, Yohanes selalu bersandar di dada Yesus. Tapi coba perhatikan, tatkala Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos, matanya seperti nyala api, wajahnya bersinar-sinar dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, dia sujud menyembah karena kekudusan daripada Yesus begitu kena kepada kehidupan. Semua kita, tatkala kita bertemu dengan dia, impact dari kekudusannya akan menyebabkan kita sujud dan menyembah dia. Impact yang kedua, bebas dari rasa takut akan kematian. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi dapat merenggut nyawa daripadamu. Karena hal ini terjadi dengan Rasul terakhir Yohanes.
sudah tua, dibuang ke Pulau Patmos, lalu mendapat penglihatan seperti ini. Kematian adalah suatu keuntungan, kata Rasul Paulus. Haleluya. Saya kadang-kadang rindu untuk pulang, karena sudah cukup lama melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada rasa takut sama sekali, soal saya tahu kalau saya mengembuskan nafas terakhir, saya tahu kemana saya pergi. Mereka yang mati di zaman perjanjian lama, semuanya ditampung ke sini. Tapi mereka yang mati di zaman PB setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, sudah tidak ada satu orang ke sini lagi. Semuanya sudah langsung ke surga. Jadi pada waktu kita meninggal dunia, kita langsung ke surga, katakan amin. Hanya jangan mati dulu karena pekerjaan belum selesai. Oke. Terakhir, yang ketiga, bebas dari ketakutan karena masa aniaya besar. Kita bebas. Kenapa? Kita tidak akan masuk dalam masa antikristus. Oke? Percaya tidak? Ya kalau tidak percaya nggak jadi semua buat saya. Dan yang keempat, kita akan hidup dalam pertobatan. Kalau kita berbuat salah, sebab itulah Yesus ada dengan jemaatnya, memperhatikan semua apa yang kita lakukan. Dan pada waktu kita ditegur, itu suatu keindahan, dan kita akan bertobat. Lalu kita memperoleh apa yang disebut progressive sanctification, kekudusan yang terus-menerus terjadi dalam perjalanan hidup kita, sehingga satu hari kita menjadi sempurna. Kaulah Tuhanku, kaulah. Mari pemain musik tampil ke depan, kita berdiri bersama-sama, kita akan